Selamat sore Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3H akan mempresentasikan suatu presentasi dengan topik algoritma sequence alignment dengan anggota Pak Hadi Nur Salim, saya sendiri Hendriko Yaski, dan Bu Hanesti Citra. Dan subtopik yang pertama yang akan dibahas adalah tentang signifikansi of scores. Nah, salah satu bentuk interpretasi atas hasil pencarian basis data adalah kita ingin menemukan suatu kemiripan antara kedua sekuen yang signifikan. Kata mirip belum tentu berarti sama. Kalau sama berarti dia identik, kalau mirip berarti dia similar. Nah, jadi ketika kita mencari kesamaan itu, kita akan mencoba mencari kebenaran berdasarkan sifat biologisnya. Nah, oleh karena itu metode penjajaran atau alignment menggunakan konsep membandingkan sekuen-sekuen yang ada di dalam basis data, serta kita akan mencocokkan kesamaan biologisnya yang dikodekan melalui suatu simbol huruf alfabet. Nah, ketika kita mencoba menganalisisnya, tentunya kita akan menemukan error di dalamnya. Oleh sebab itu, kita perlu memperlengkapi metode ini dengan analisis statistik. Nah, permasalahan ketika kita melakukan alignment terhadap dua sekuen, biasanya kita lakukan dengan teknik skema peskoran. Nah, alignment yang memiliki skor S0 yang tertinggi, maka dia akan mendekati kebenaran. Dan berarti bisa memiliki sifat homolog. Nah, sifat homolog atas pilihan alignment yang terbaik di antara kedua sekuen yang kita selidiki adalah tujuan dari metode alignment yang kita gunakan. Nah, kemudian kebenaran-kebenaran yang kita kumpulkan sebelumnya akan digunakan kembali untuk menyelidiki atau menguji alignment dari spesies yang baru. Nah, secara klasik pendekatan itu disebut dengan pendekatan Bayesian. Pendekatan Bayesian itu merupakan metode yang menggabungkan informasi sekuen-sekuen dari informasi sekuen sebelumnya yang akan digunakan ke sekuen yang barunya. Oleh sebab itu, pendekatan Bayesian disebut sebagai informatif prior. Nah, secara algoritma, pemodelan probabilitasnya bisa dilihat seperti ini. Nah, misalkan barisan X0 adalah sebuah sekuen dengan panjang N1 dan Y0 adalah sebuah sekuen dengan panjang N2. Maka di sini kita memiliki tujuan untuk menemukan alignment yang optimal di antara segmen X0 dan segmen Y0. Misalkan himpunan Q, sebut saja simbol ini adalah simbol Q, merupakan himpunan atas huruf-huruf alfabet yang berkorespondensi terhadap sekuen biologis X0 dan Y0. Untuk skor alignment, sama seperti pada model alignment global maupun lokal, akan dihitung dengan skor SAB, di mana AB adalah elemen dari himpunan Q. Dan AB bisa diartikan ke dalam suatu bilangan integer dan nilainya bisa sangat besar. Nah, misalkan juga PA adalah suatu frekuensi atas A dan P prime dari B adalah frekuensi atas B. Dan B adalah elemen Q juga. Nah, di sini kita akan menghitung peluang atau probabilitas dari pasangan X dan Y yang berangkat dari sekuen X0 dan Y0 seperti ini. Dan formulanya dapat dituliskan pada gambar di sebelah kanan ini. Selanjutnya, karena S di sini merupakan himpunan finite dan probabilitas yang diukur dalam P didefinisikan atas setiap kejadian acak atau yang disebut dengan kejadian elementary event, dan oleh karena itu hal ini bisa diperluas lagi ke dalam bentuk sigma algebra beta untuk setiap kejadian dalam S. Dan satu hal yang perlu diperhatikan
ruang probabilitas dari SBP adalah sebagai sekumpulan pasangan sekuen XY, di mana X memiliki N1, Y memiliki N2, serta X dan Y akan dibangun dari proses independen secara acak, yang berturut-turut memiliki frekuensi PA dan P'P. Dalam ruang probabilitas EBP, kita mendefinisikan sebuah variabel acak yang memenuhi. Untuk setiap pasangan XY dalam S, kita akan membuat skor SXY atas semua alignment lokal di antara X dan Y. Dengan pendekatan demikian, maka kita akan membentuk suatu fungsi probabilitas yang dinotasikan seperti berikut. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, di sini ada nilai Fs. Nah, F ini merupakan nilai dari statistik uji F. Jadi, tentunya di sini untuk menghindari error, maka di sini kita masukkan juga nilai kritikalnya untuk menguji seberapa akurat data yang kita miliki dan kesamaan alignment yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan informasi yang kita dapatkan. Dan di sini nilai F statistik asterik S0 dikurang 1 itu diambil kurang dari 0,05. Nah, apabila nilai F hitungnya itu lebih kecil dari 0,05, maka kita akan mengatakan ada kesamaan di antara sekuen X0 dan sekuen Y0. Dan sebaliknya, jika dia lebih besar sama dengan 0,05, maka kita mengatakan adanya perbedaan yang cukup signifikan, sehingga harus ada regulasi dari pemodelan yang kita hitung sebelumnya. Oke, dan selanjutnya, di sini karena dia pendekatannya menggunakan statistik, maka nilai variabel acak S dari skor S, XI plus K dan YI plus K, jika seandainya kita membuat bentuk alignment dari XI sampai XI plus N, dan YJ sampai dengan YJ plus N, maka kita bisa mengatakan ruang probabilitas SBP-nya merupakan terdistribusi secara independen dan identik, atau yang disingkat dengan IDD. Nah, karena teorema limit sentral adalah bagian terpenting dalam statistik, maka kita bisa mengasumsikan jika N yang kita gunakan semakin besar, maka fungsi tersebut akan terdistribusi normal di dalamnya. Oleh karena itu, jelas kita memiliki skor dari XY merupakan maksimum dari skor A indeks IJN dari XY. Kemudian kita asumsikan juga nilai variabel acak di dalam S, A indeks IJN, XY itu saling independen. Meskipun belum tentu argumen kita benar atau benar secara akurat. Tapi di sini kita bisa mengasumsikan untuk keperluan teori. Nah, setelah kita mengasumsikan mereka terdistribusi secara identik, kemudian kita bisa memberikan constraint atau kondisi atas himpunan probabilitas dari masing-masing indeks antara I sampai dengan M. Dan untuk mencapai kondisi yang diharapkan, di sini kita akan memaksimalkan fungsi probabilitas tersebut sebagai nilai ekstrim dari fungsi distribusi peluang F1 sampai dengan Fm. Secara formal, formulanya dituliskan seperti ini. Dan bentuk persamaan lainnya bisa juga ditulis dalam bentuk persamaan eksponensial seperti ini. Dan di sini ada parameter M dan alfa yang memiliki arti jika M dan alfa semakin besar, maka nilai F statistik ini akan mendekati distribusi normal. Lalu nilai konstanta K-nya dan lambda-nya harus lebih besar dari 0. Dan pesan yang didapatkan dari subtopik ini, yaitu tentang significant scores, adalah bahwa peran statistika dalam proses pencarian alignment itu sangat penting. Bahkan alignment itu bisa kita temukan di dalam metode BLAST. Contohnya seperti ini.
Di sini ada 3 variabel yang sangat penting ketika kita menemukan proses alignment dengan program. Ada QE-max, di mana di sini ada query coverage, yang merupakan jumlah residu yang secara proper tersejajarkan dengan sekuen dalam database, jadi dia dalam bentuk persentase. Kemudian di sini ada e-value. E-value itu adalah perkalian antara jumlah residu yang ada di dalam database ketika pencarian dilakukan, lalu dikalikan dengan probabilitas terjadinya alignment yang disejajarkan. Jadi ada nilai probabilitas juga di dalamnya. Dan yang ketiga adanya percentage identity, yaitu seberapa cocok yang ditemukan dalam database ketika kita melakukan proses alignment yang kita pilih. Dan dari ketiga ini, kita bisa mengatakan bahwa semakin besar nilai yang ada di dalam masing-masing kolom ini, maka akan semakin baik proses alignment yang dilakukan ketika kita mencoba mencocokkan sequence dalam spesies yang kita teliti dengan database yang kita miliki. Baik, itu untuk pemodelan probabilitas untuk significancy of scores. Dan selanjutnya untuk sesi berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Hadi. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih banyak Kak Riko. Ya, sama-sama. Kita akan membahas selanjutnya tentang heuristic alignment. Nah, heuristic alignment di sini berangkat dari algoritma pemrograman dinamis, di mana algoritma pemrograman dinamis itu sering digunakan untuk menghitung keselarasan terbaik dari 2 string. Tetapi saat database mencapai ukuran yang sangat besar, algoritma tersebut tidak dapat digunakan karena membutuhkan waktu yang lama. Nah, maka muncullah heuristic alignment. Nah, di mana untuk heuristic alignment sendiri nanti terdapat beberapa pendekatan untuk mengatasi masalah dari algoritma pemrograman dinamis tadi. Di antaranya, yang pertama menerapkan algoritma pemrograman dinamis di perangkat keras sehingga bisa dieksekusi lebih cepat. Namun metode tersebut tentunya memerlukan biaya yang sangat mahal sehingga tidak tersedia untuk sebagian besar peneliti. Nah, pendekatan yang kedua yaitu menggunakan perangkat keras paralel, di mana masalah tersebut didistribusikan secara efisien ke sejumlah prosesor dan hasilnya dapat diintegrasikan. Tapi seperti metode sebelumnya, pendekatan ini juga sangat mahal. Nah, yang ketiga itu menggunakan metode heuristik yang berbeda, yang bekerja lebih cepat daripada algoritma pemrograman dinamis asli. Nah, inilah munculnya heuristic alignment. Nah, heuristic alignment sendiri merupakan suatu algoritma yang hanya memberikan solusi perkiraan untuk masalah yang diberikan. Nah, terkadang kita tidak dapat membuktikannya secara formal bahwa solusi ini benar-benar menyelesaikan masalah. Tetapi dalam metode heuristik biasanya digunakan karena jauh lebih cepat daripada algoritma eksak. Nah, selain itu, metode algoritma heuristik tersebut merupakan metode dengan strategi yang berbasis perangkat lunak yang oleh karena itu relatif lebih murah dan tersedia untuk peneliti manapun. Nah, beberapa heuristik yang paling umum digunakan itu didasarkan pada beberapa pengamatan. Next, Pak. Oke. Nah, pengamatan yang dilakukan itu yang pertama, ketika ukuran database sangat besar, di sini lebih dari 10 pangkat 9, maka tentunya dibutuhkan kompleksitas waktu tersebut yang akan menjadi masalah, apakah nanti lebih cepat atau lebih lambat. Nah, pengamatan yang kedua, pada pemrosesan awal database itu sangat diinginkan oleh banyak peneliti karena banyaknya query yang dijalankan pada basis data yang jarang diperbarui. Kemudian, penjajaran berpasangan itu digunakan untuk mendeteksi homologi antara sekuens protein atau DNA yang berbeda, misalnya sebagai penjajaran global ataupun penjajaran lokal. Dan yang keempat,
Algoritma seperti itu biasanya mengandung banyak segmen dengan kecocokan sehingga dapat digunakan sebagai titik awal untuk pencarian lebih lanjut. Nah, metode heuristic alignment yang akan dibahas kali ini yaitu tentang FASTA dan BLAST. FASTA. Algoritma FASTA merupakan metode heuristik untuk perbandingan string. Nah, algoritma ini dikembangkan oleh Lipman dan Persson pada tahun 1985 dan lebih ditingkatkan lagi pada tahun 1988. FASTA itu membandingkan string query dengan string teks tunggal dalam database. Penjajaran lokal yang baik itu pasti cenderung memiliki suburutan yang sama persis. Nah, algoritma FASTA ini berfokus pada segmen di mana akan ada identitas absolut antara dua string yang dibandingkan. FASTA sendiri menggunakan keselarasan dari matriks dot plot untuk menemukan daerah yang identik. Nah, FASTA juga dirancang untuk membatasi area matriks yang diperiksa oleh pemrograman dinamis. Sehingga strategi umum FASTA adalah menemukan diagonal paling signifikan dalam dot plot atau matriks pemrograman dinamis. Nah, di sebelah kanan itu merupakan gambar matriks dot plot alignment. Nah, beberapa definisi tentang istilah yang terdapat dalam FASTA diantaranya yang pertama ada katup, itu singkatan dari K masing-masing tuple, yaitu parameter integer yang menentukan panjang substring yang cocok. Nah, untuk standar yang direkomendasikan katup nilainya adalah 4-6 untuk pencocokan urutan DNA dan 1-2 untuk pencocokan urutan protein. Nah, pertukaran antara kecepatan dan sensitivitas dikendalikan oleh parameter ini. Kemudian ada istilah yang namanya hotspot atau titik panas, yaitu pencocokan katup dengan panjang substring. Untuk urutan hotspot terletak di sepanjang matriks dot plot atau yang sering disebut dengan diagonal matriks pemrograman dinamis. Kemudian ada diagonal run, yaitu urutan terdekat hotspot pada diagonal yang sama. Dalam hal ini tidak harus berdekatan sepanjang diagonal. Selanjutnya ada init1, yaitu the best scoring run. Dan ada initn, yaitu penjajaran lokal terbaik yang ditemukan dengan menggabungkan jalur diagonal. Nah, tahapan dalam algoritma FASTA yang pertama yaitu menemukan hotspot. Nah, tahap ini dapat dilakukan secara efisien itu dengan menggunakan tabel pencarian atau hash. Kemudian yang kedua, menemukan 10 diagonal run terbaik. Nah, untuk mengevaluasi diagonal run, FASTA memberikan skor positif untuk setiap hotspot. Dan jarak antara hotspot yang berurutan dalam diagonal runs itu diberi skor negatif yang berkurang seiring dengan jarak. Nah, skor dari diagonal runs itu adalah jumlah dari hotspot skor dan skor interspot, di mana nanti FASTA itu menemukan 10 diagonal runs dengan skor tertinggi di bawah skema evaluasi ini. Nah, kemudian tahapan yang ketiga itu menghitung init1 dan runs filtration. Nah, diagonal runs itu menentukan keselarasan yang terdiri dari kecocokan hotspot dan ketidakcocokan dari daerah interspot, tetapi tidak mengandung indel karena diturunkan dari satu diagonal. Lalu yang keempat, menggabungkan diagonal runs dan menghitung initn. Dalam menggabungkan sub-alignment dengan skor tinggi ke dalam satu alignment yang lebih besar, yang memungkinkan masuknya gap ke dalam alignment. Nah, skor keselarasan ini dilaporkanlah sebagai initn. Kemudian pada langkah ini, FASTA menghitung skor keselarasan lokal alternatif selain initn. Nah, contohnya pada program dinamis Smith-Waterman berpita itu digunakan untuk menghasilkan keselarasan lokal yang optimal di sepanjang daerah yang paling cocok. Nah, pusat pitanya sendiri ditentukan oleh wilayah dengan skor init1. Skor keselarasan yang dihasilkan itu dilaporkan sebagai memilih. Nah, pada tahap terakhir, urutan database diurutkan berdasarkan initn skor atau memilih skor, dan algoritma pemrograman dinamis penuh digunakan untuk menyelaraskan urutan query terhadap setiap urutan hasil peringkat tertinggi. Nah, kalau seperti
gambar di samping itu merupakan gambar dari tahapan algoritma FASTA. Next. Nah, output dari FASTA sendiri itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Untuk bagian yang pertama, itu memiliki beberapa informasi tentang database yang dicari dan urutan query yang diberikan. Kemudian bagian kedua berisi tampilan histogram yang melaporkan distribusi secara grafis, seperti gambarnya yang ada di sebelah kanan. Bagian ketiga adalah daftar urutan yang cocok dan informasi statistik yang terkait. Dan bagian keempat merupakan keberpihakan sendiri yang ditampilkan. Jadi kecocokan dari alignment-nya yang ditampilkan. Nah, output FASTA juga dapat dihasilkan dengan mudah dengan mengirimkan urutan query dalam format FASTA di database seperti Uniprot, di mana websitenya itu adalah www.uniprot.org. Yang kedua itu tentang BLAST. Nah, BLAST adalah algoritma yang digunakan untuk perbandingan urutan asam amino dari protein yang berbeda atau urutan nukleotida asam nukleat. BLAST sendiri ditemukan pada tahun 1990 oleh Altschul, Gies, Miller, Mayer, dan Lipman. Dan sejak itu, BLAST menjadi standar de facto dalam alat pencarian dan penyelarasan. BLAST dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan termasuk identifikasi spesies, lokasi domain, pemetaan DNA, dan anotasi. Nah, melalui pencarian BLAST, seseorang dapat membandingkan urutan query dengan database urutan, dan dengan demikian mengidentifikasi urutan perpustakaan yang memiliki kemiripan dengan urutan query di atas ambang batas tertentu. Nah, berdasarkan perbandingan tersebut, maka BLAST dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan, termasuk identifikasi spesies tadi, lokasi domain, dan pemetaan DNA ya. Nah, kemudian ada beberapa jenis program BLAST yang tersedia, dengan pilihan program BLAST tergantung pada tujuan dan jenis program tersebut. Yang pertama ada BLAST-N, yaitu membandingkan urutan query DNA dengan database urutan DNA. Kemudian ada BLAST-P yang membandingkan urutan query protein dengan database urutan protein. Lalu ada T-BLAST-N, membandingkan urutan query protein dengan database urutan DNA, di mana di sini menggunakan translasi 6 frame. Lalu ada BLAST-X, membandingkan urutan query DNA atau terjemahan 6 frame ke database urutan protein. Dan yang terakhir ada T-BLAST-X yang membandingkan urutan query DNA atau translasi 6 frame dengan database urutan DNA, translasi 6 frame. Langkah utama BLAST, yang pertama menentukan parameter. Nah, parameternya sendiri ada W yang merupakan panjang hit dan T, minimal skor untuk hit. Untuk protein, panjang W itu sama dengan 3. Dan T sama dengan 13 menurut Blossom 62. Nah, langkah pertama itu menemukan kata dengan skor yang tinggi. Nah, mengingat urutan query key kompilasi daftar kemungkinan kata yang terbentuk dengan kata-kata dalam pasangan kata skor tinggi key. Maka dibuatlah daftar kata-kata yang jika disejajarkan dengan X, skor setidaknya T. Kemudian langkah kedua itu menemukan hit, dengan cara memindai database untuk pencocokan tepat dengan daftar kata yang dipenuhi pada langkah 1. Nah, hal ini dapat dilakukan secara efisien dengan menggunakan tabel hash. Langkah yang ketiga itu memperpanjang hit dari langkah yang kedua, dan langkah yang keempat mengevaluasi signifikansi yang diperluas dari langkah 3. Cara kerja BLAST, melalui pendekatan heuristik, BLAST mengidentifikasi urutan homolog dengan mencari kecocokan pendek antara dua urutan yang dibandingkan. Nah, proses ini disebut sebagai seeding, dan setelah kecocokan awal inilah BLAST mulai membuat keberpihakan lokal. Selama proses penyemaian, BLAST mencoba menemukan semua kata 3 huruf yang umum antara urutan yang diminati dan urutan hit, atau urutan dari database. Nah, dalam konteks ini, sebuah kata secara sederhana didefinisikan sebagai sejumlah huruf. Nah, misalnya untuk
BLAS dengan ukuran kata standar yaitu 3, yaitu panjangnya 3. Nah, jika urutan query misalkan memiliki kata ABCD, nah kata yang dicari misalkan adalah ABC, BCD, CDE. Nah, itu untuk gambarnya tidak ini ya, untuk gambarnya kata-kata yang lain. Itu hanya contoh. Nah, di sini saya misalkan menjelaskan kita punya ABCD, kemudian kata yang akan dicari itu adalah ABC, BCD, dan CDE. Nah, kemudian dari kata-kata tersebut disintesis untuk urutan minat tertentu. Nah, lalu kata-kata yang tetangga juga dirakit. Nah, setelah kedua kata dan kata lingkungannya diatur, kata lingkungan itu adalah kata yang tidak bertetangga. Nah, mereka dibandingkan dengan urutan database untuk menemukan kecocokan. Nah, penjajaran biasanya yang memiliki panjang residu 3, kemudian diperpanjang di kedua arah oleh algoritma BLAS. Nah, setiap ekstensi yang menambah atau mengurangi skor keselarasan, nah jika skornya nanti lebih tinggi dari ambang batas yang telah ditentukan, maka keselarasan akan dimasukkan dalam hasil yang diberikan oleh BLAS. Nah, namun jika skor nanti jatuh di bawah ambang batas yang telah ditentukan, maka alignment akan berhenti memanjang, sehingga menghalangi area dengan alignment yang untuk dimasukkan dalam hasil BLAS. Nah, seperti itu kurang lebihnya untuk cara kerja BLAS. Kemudian untuk output dari BLAS sendiri, terdiri dari 4 bagian juga. Nah, untuk bagian yang pertama itu adalah header-nya, yaitu tentang deskripsi program BLAS yang digunakan, termasuk di dalamnya ada urutan query dan database target. Bagian kedua dari output adalah daftar urutan yang menunjukkan keberpihakan yang signifikan, bersama dengan skor yang dinormalisasi dan nilai ekspektasi. Bagian ketiga, merangkum penyelarasan dan informasi statistik terkait, termasuk skor mentah dan bit, nilai ekspektasi, dan tingkat identitas untuk setiap penyelarasan dengan skor yang tinggi. Nah, bagian keempat menampilkan semua parameter yang digunakan dalam pencarian BLAS. Nah, nilai ekspektasi sendiri mewakili indikator statistik yang lebih baik tentang seberapa signifikan kecocokan tertentu. Nah, untuk BLAS sendiri, untuk outputnya itu bisa dipelajari di websitenya, yaitu blas.ncbi.nlm.nih.gov. Nah, kemudian BLAS dan FASTA dalam hal presisi, akurasi, dan kompleksitas waktu proses algoritma. Dalam hal kompleksitas runtime algoritma, BLAS lebih cepat daripada FASTA karena dengan hanya mencari pola yang lebih signifikan dalam urutan. Sedangkan untuk sensitivitasnya atau akurasi, BLAS dan FASTA cenderung berbeda untuk urutan asam nukleat dan protein. Untuk penyelarasan protein sendiri, algoritma BLAS itu lebih sensitif daripada FASTA, meskipun BLAS menggunakan ukuran 3 kata. Nah, sementara untuk protein, FASTA bekerja dengan ukuran 2 kata. Sedangkan dalam kasus urutan asam nukleat, FASTA lebih sensitif daripada BLAS. Nah, perbedaan BLAS dan FASTA ini adalah evaluasi statistik dari output yang memungkinkan besar akan mempengaruhi akurasi relatifnya. Oke, sekian dari saya tentang tentang BLAS dan FASTA. Nah, selanjutnya multiple alignment akan dilanjutkan kembali oleh Pak Hendriko. Baik, Pak Hadi. Kemudian untuk subtopik berikutnya kita akan membahas tentang multiple alignment. Nah, di slide pada presentasi sebelumnya kita telah memberikan contoh bagaimana membandingkan dua sequence dengan alignment global ataupun alignment lokal. Nah, pada kasus ini kita akan mencoba membandingkan sequence-sequence yang lebih dari dua. Jadi di sini diperkenalkan dulu apa yang dimaksud dengan multiple alignment. Nah, untuk tujuan analisis sequence, salah satunya adalah kita akan menentukan kelas, klasifikasi, atau kategori, atau features
di antara semua kumpulan sequence yang ada. Kemudian di sini kita akan melakukan penjajaran yang lebih dari 2 atau yang disebut dengan multiple alignment. Nah, dalam kasus 2 sequence, kita akan mencoba membandingkan setiap residunya ya untuk menghasilkan alignment yang optimal. Begitu juga untuk multiple alignment. Kita berusaha mencari model yang paling optimal dengan melihat jumlah skornya. Nah, jadi skema peskoran yang akan kita bangun itu juga sama kurang lebih dengan metode alignment untuk 2 sequence. Nah, kemudian dalam kasus alignment yang lebih dari 2 atau multiple alignment, setiap kolom atau features yang ada di dalam sebuah elemen dianggap tidak mengandung gaps dan saling independen yang kemudian kita bisa membentuk fungsi penskorannya seperti ini. Nah, di sini ada variabel M. M ini adalah suatu matriks yang merupakan matriks yang dibangun dari residu-residu yang ada di dalam sequence dan merupakan matriks dengan fitur-fitur di dalamnya. Nah, MI juga bisa dikatakan sebagai vektor dengan indeks KI yang tidak mengandung gaps. Dalam metode standar untuk peskoran multiple alignments, vektor-vektor dalam kolom di dalamnya tidak mengandung gaps yang akan kita buat skornya seperti ini. Tetapi ada satu parameter yang harus kita perhatikan, yaitu tidak semua informasi residu itu digunakan demi efektivitas. Nah, jadi sekali lagi untuk multiple alignment kita bisa melakukan optimalisasi dengan mengambil sampel di dalam data barisan residu yang kita miliki. Nah, selanjutnya untuk jumlah sigma yang ada di dalam setiap pasangan M sub I K dengan MI sub L dengan syarat K lebih kecil L, elemen-elemen di dalam matriks MI, serta skor-skor di dalam S antara residu A dengan B, dengan AB merupakan elemen dari huruf alfabet yang ada di dalam kode genetik ataupun protein ataupun asam nukleat. Nah, itu semua dibangun dengan menggunakan matriks substitusi. Nah, matriks substitusi ini dia menggunakan peskoran pairwise sequence alignment, artinya setiap pasangan yang bertetangga dengan residunya itu akan diberi skor. Nah, khusus untuk gap itu akan diberi skor 0. Nah, jadi di sini untuk merepresentasikan gap, dia akan menggunakan 0. Tetapi nanti kenyataannya matriks yang kita gunakan, angka 0 itu akan dihilangkan. Nah, tetapi dalam prosesnya, gap itu akan ada dalam melakukan proses alignment. Nah, oleh karena itu, penjumlahan setiap substitusi atas perbandingan perpasangan atau pairwise substitution dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu justifikasi secara statistik untuk penskoran SP score. Oke, dan salah satu skema penskoran multiple alignment yang akan dilakukan adalah kita dapat melakukan generalisasi bentuk pemrograman algoritma pasangan pairwise yang sifatnya dinamis, yaitu kita akan menjajarkan untuk N lebih besar dari atau sama dengan 3 sequence yang tentunya akan melibatkan multiple alignments. Nah, salah satunya kita bisa mengkombinasikan metode ini dengan metode global alignment, yang mana bentuk generasi dari global alignment dibangun berdasarkan algoritma Needleman-Wunsch, di mana kita asumsikan penskorannya seperti ini. Nah, dengan jumlah yang dihitung, kita akan mengambil kolom-kolom dalam alignment, termasuk diantaranya yang mengandung gaps.
Kemudian kita akan bentuk suatu algoritma pemrograman multidimensional dinamis dengan model gap yang dapat kita transisikan. Nah, dalam metode standar perskoran multiple alignment, elemen-elemen yang ada di dalam sequence tersebut kita jumlahkan dan kita hitung untuk setiap pasangan matriks MIK dan MIL dengan K lebih kecil L. Ya, ini bisa kita lakukan kalkulasinya dengan menjumlahkan skor-skor yang ada di tiap elemen dalam matriks S. Kemudian berikutnya kita akan menemukan semua elemen yang optimal dari ketiga sekuen. Contohnya misalkan sekuennya ada AATC, Y-nya itu ada GTC, Z-nya itu ada AAG. Lalu kita akan membuat pasangan pairwise antara masing-masing X dengan Y terlebih dahulu mungkin, atau X dengan Z, atau mungkin Y dengan Z. Yang tentunya akan dilanjutkan proses tersebut sampai ketiga dari sekuen itu dihitung skor alignment-nya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam sebuah matriks yang tentunya memuat tiga huruf alfabet, tiga sequence yang ada di dalam X, Y, Z. Dan kemudian jika matriks tersebut memuat dua simbol yang identik, berarti ada kesamaan. Contohnya K dengan K itu berarti identik, berarti dia sama. Tapi kalau dia KL itu berarti dia tidak sama, tidak identik, tapi dia similar, gitu ya. Maka di sini kita akan buat aturan skornya, gitu ya. Nah, di sini kita atur skornya untuk skor MI itu nilainya 1. Kalau misalkan jika matriks tersebut memuat tiga simbol yang berbeda satu dengan yang lain, maka kita atur skornya MI sama dengan -1. Lalu jika matriks tersebut hanya memuat satu gap, maka kita mengatur skornya menjadi -2. Dan jika ada dua gap, kita akan atur skornya menjadi -4. Nah, kasus ini diperluas untuk setiap indeks I1, I2 sampai dengan I3 yang masing-masing berkorespondensi terhadap sekuen X, Y, dan Z. Ini contohnya, berikut ada 4 matriks F atas indeks I3. Nah, ini contoh kasusnya yang diberikan. Nah, ini adalah proses iterasi, sama seperti model global alignment, kita lakukan dari kanan bawah sampai kiri atas. Namun perbedaannya, proses iterasi terus dilanjutkan dengan aturan constraint yang sudah diberikan sebelumnya. Dan ini adalah inisiasi keduanya, dia berhenti di kolom ini. Kemudian untuk tabel inisiasi ketiganya, dia berhenti sampai di sini. Dan proses terakhir, dia berhenti di paling ujung kanan bawah. Nah, apa yang kita dapatkan di sini, yaitu ketika kita melakukan proses iterasi sebanyak 4, proses nilai F yang kita dapatkan itu akan kembali ke poin 0,0,0. Ketika prosesnya sudah 0,0,0, berarti prosesnya sudah dapat dihentikan. Nah, ini di sini ada 3 sekuen untuk yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, dari ketiga informasi ini, kita bisa memberikan kenaikan terhadap 3 elemen yang optimal dengan skor -1. Dan kita bisa lihat di sini, untuk X, Y, Z, X-nya itu sebagai pusat alignment yang akan kita sandingkan dengan Y dan Z. Yang akan mengalami perubahan adalah Y dan Z. Yang diberikan contohnya seperti ini. Ya, itu merupakan konsep multiple alignment yang menggunakan metode global alignment. Nah, berikutnya adalah tentang multiple sequence alignment ya. Jadi kalau tadi proses penjajaran yang sekuennya lebih dari 3, nah sekarang konsep berikutnya adalah tentang multiple sequence alignment. Nah,
Tujuan dari multiple sequence alignment atau yang disingkat dengan MSA adalah kita menemukan semua penjajaran yang optimal berdasarkan algoritma pemrograman multidimensional dinamis. Gagasan utamanya adalah kita akan mereduksi sejumlah elemen di dalam sebuah matriks pemrogramannya yang akan kita periksa. Nah, kenapa dikatakan dinamis? Karena matriksnya bisa berubah-ubah dari satu dengan yang lainnya, nilainya bisa berubah. Oleh karena itu, pemrograman ini sifatnya dinamis. Dan dia juga bersifat heuristik. Kenapa heuristik? Karena pendekatannya belum tentu mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kebenarannya harus berangkat dari banyak data, ya sama seperti konsep significancy scores tadi, ya. Dan berikutnya untuk melakukan pemrograman yang optimal, kita akan mereduksi jumlah elemen-elemen. Jadi tidak semua residu yang di dalam sekuen itu akan digunakan. Nah, faktanya model MSA ini bisa mensejajarkan hingga 7 sekuen protein dengan panjang 300 residu. Nah, dalam perskoran SP-score, sistem memperlakukan antara residu-residu protein dan gap, yaitu sebuah skema perskoran SP scoring dengan model linear gap. Jadi tadi sudah diterangkan hubungan gap dengan gapnya bentuk linear atau diagonal. Jadi di sini jumlah skor dari sejumlah penjajaran berganda adalah jumlah skor dari semua pasangan atau pairwise dari masing-masing alignment yang diinduksikan dari sebuah penjajaran berganda atau lebih dari atau sama dengan 3. Secara matematis kita bisa memformulakan seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya di sini ada K lebih kecil dari L, artinya tidak semua data digunakan. Jadi ada proses pengoptimuman dari jumlah residu yang digunakan. Secara garis besar kita bisa melihat pengoptimuman skor dengan melihat beberapa penjajaran berganda yang dapat menginduksi menjadi pasangan alignment dengan skor yang optimum. Observasi dilakukan secara substansial ya untuk mengurangi jumlah elemen-elemen sekuen di dalam sebuah matriks pemrograman multidimensional dinamis yang harus diperiksa dan direduksi kembali hingga bisa meningkatkan performance dari komputasi. Nah, ini seperti ini contohnya. Jadi kalau kita membandingkan biasanya kalau kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya ada 5 lah contohnya, ada 5. Maka kita tidak bisa langsung secara serentak kita bandingin 5-nya, tidak. Tapi kita lakukan pairwise satu-satu dulu. Misalkan A dan B dulu, C dengan D dulu. Nah, lalu baru nanti kita akan menemukan cabangnya. Titik cabangnya ini nanti hasil proses alignment dari A dan B itu akan dikombinasikan dengan alignment C dan D. Hingga nanti dia akan ketemu ancestornya. Jadi prosesnya seperti itu. Karena kita percaya bahwa kan semua makhluk hidup itu kan berangkat dari bakteri gitu di dalam dogma sentral. Jadi pasti ada leluhurnya di situ ya. Jadi kita akan bisa aja simpanse gitu, dia akan ditarik ke garis bakteri gitu. Dan itu akan dicari terus-menerus sampai ketemu leluhurnya. Nah, leluhurnya itu nanti dia akan memiliki kode DNA yang sama dengan simpanse manusia. Ya. Jadi dia punya kekerabatan yang dekat dengan ini spesies antar mereka. Lalu mungkin ada ancestornya yang mewakili mereka semua. Jadi kode-kode ini misalkan hanya sepotong-sepotong saja di antara masing-masing spesies. Oke. Berikutnya untuk progressive alignment itu akan disampaikan oleh Bu Citra. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Pak Riko. Selanjutnya itu progressive alignment ya. Nah, pendekatan yang paling banyak digunakan untuk multiple sequence alignment atau MSA itu metode progressive alignment. Nah, metode ini tuh bersifat heuristik atau metode yang memberikan solusi prediksi yang tidak optimal dari suatu permasalahan sekuen biologis.
Nah, metode ini dikenal juga sebagai metode hierarki atau metode pohon. Nah, ini dikembangkan oleh Da Fei Feng dan Dolittle pada tahun 1987. Nah, progressive alignment ini, metode ini cukup efisien untuk diterapkan dalam skala besar, yaitu bisa dari 100 hingga 1000 sequence. Nah, ada 2 tahapan untuk menggunakan metode progressive alignment ini. Nah, yang tahap pertama itu di mana hubungan antara sekuen direpresentasikan sebagai pohon dan pohon ini disebut dengan guide tree atau pohon panduan. Nah, yang langkah kedua atau tahap kedua itu di mana MSA dibangun dengan menambahkan sekuen secara berurutan ke MSA yang tumbuh atau yang dibuat sesuai dengan pohon panduan atau guide tree. Nah, metode ini menghasilkan sejumlah pasangan alignment yang banyak dari penjajarannya. Nah, yang digunakan untuk membandingkan, yang penggunaannya itu membandingkan dengan sequence yang lainnya, itu nanti dipasangkan dengan matriks pasangan alignment. Nah, skema umumnya itu seperti yang ada sebelumnya, Pak. Nah, yang pertama itu kita mengkonstruksi sekuen dengan skema penskoran. Nah, di sini ada 5 sekuen, lalu dikonstruksi menjadi matriks sekuen yang ada pada gambar ini. Yang pada dasarnya mencakup skor yang mencerminkan kesamaan urutan antara semua pasangan terurut. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, Pak. Nah, kemudian setelah tadi dibentuk matriksnya, kita konstruksi matriks itu ke dalam pohon panduan tadi guide tree itu untuk memetakan spesies, cabang, titik cabang, serta leluhur di dalamnya. Nah, dari sequence ini pohon yang tadi itu dibuat panduannya kan untuk mendikte urutan sequence yang mana yang akan digabung duluan. Nah, di sini kan itu ada tadi di matriksnya itu A dan B. Ini kenapa A dan B duluan? Kan di situ ada 11 nih. 11 ini itu adalah angka yang didapat dari perhitungan yang yang dihitung bisa dalam berbagai cara. Nah, salah satunya itu bisa menggunakan Hamming distance. Nah, 11 ini itu adalah angka dari di sini mismatch antara sequence A dan sequence B. Nah, selanjutnya. Nah, tadi kan sudah dibuat pohonnya, lalu karena ini ada skor A, B itu kurang dari skor CD, kurang dari skor E, maka kita lakukan penjajaran A dan B terlebih dahulu. Nah, dengan menggunakan metode global. Nah, metode global ini digunakan karena lebih umum digunakan secara lebih umum gitu ya. Ini makanya memakai metode penjajaran global. Nah, setelah melakukan metode itu, kita akan mendapatkan konsensus alignment A, B yang digambar garis biru ini. Nah, setelah AB ditemukan, konsensus AB ditemukan,
itu kita lakukan penjajaran C dan D juga. Nah, kita akan mendapatkan konsensus sequence C, D yang warna hijau. Selanjutnya, itu kita akan melakukan penjajaran kembali antara konsensus alignment AB yang warna biru dan CD. Nah, nanti didapatkan konsensus sequence ABCD yang warna oranye. Nah, setelah didapatkan konsensus ABCD, kita lakukan penjajaran antara konsensus ABCD dan sequence E. Nah, setelah itu didapatkan konsensus hasil akhir, yaitu konsensus A, B, C, D, E. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Hendriko. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Citra. Jadi tadi sudah dijelaskan proses alignment untuk MSA, dan salah satunya kita menggunakan progressive alignment. Jadi di sini saya akan melanjutkan kembali untuk aplikasinya. Jadi ada sebuah software open source yang bisa membantu kita untuk melakukan pekerjaan alignment yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, jadi di sini saya punya 5 data, 5 sequence 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan 5 sequence ini kita akan lakukan penjajaran. Kemudian, ketika kita menggunakan bioedit, kita simpan data sequence tersebut ke dalam format txt. Nanti kita lakukan open file text dan kita masukkan informasi kode protein tersebut. Nah, sequence 1, 2, 3, 4, 5 sudah terbaca oleh program seperti ini. Dan berikutnya, karena data kita merupakan data yang lebih dari 2 sequence atau lebih dari 3, maka di sini kita memilih aplikasi Crustal W Multiple Alignment. Jadi metode multiple alignment Crustal W ini adalah suatu metode yang dikembangkan dari progressive multiple alignment sebelumnya. Yang gagasan utamanya adalah metode heuristik sebenarnya. Artinya heuristik itu maksudnya kebenarannya itu belum tentu optimal. Jadi kebenarannya dibangun dari fakta-fakta yang ditemukan, yang semuanya akan dimasukkan ke dalam database. Jadi selama kita lakukan proses alignment dan pengupdatean data dengan baik, maka sekiranya kebenarannya bisa mendekati sempurna. Tetapi sekali lagi ini bukan sesuatu hal yang optimum, tetapi kita melihat berdasarkan data. Jadi ada error di dalamnya. Nah, jadi di sini kita gunakan cluster W, di mana nanti prinsip kerjanya kita akan menggunakan sama seperti tadi yang Bu Citra katakan, kita menggunakan guide trees. Tetapi di sini ada tambahan kata seeded guide trees. Nah, dengan teknik HEM profile. Nah, untuk membangun persejajaran antara 3 atau lebih sequence yang kita miliki. Dan proses iterasi awalnya seperti ini, kita akan mencoba alignment dan kita menemukan beberapa residu yang identik. Jadi ya, E. Nah ini sama semua. Kemudian proses ini baru sampai panjang datanya 5 sampai 55, kita perluas terus. Nah, sekarang sudah sampai 105, kita cari kesamaannya, misalkan SPDD, SSSS, PPP, ini sama semua. Kemudian nilai skornya masih bisa ditambahkan lagi sampai dengan 175 panjang datanya, dan proses yang terakhir sampai panjang datanya 235. Nah, dari sini kita telah melakukan penjajaran sebanyak 235 residu. Nah, proses ini menggunakan prinsip kerja dari progressive multiple sequence alignment.
Oh ini masih lanjut lagi sampai dengan 255 ya. Terus 355 dan sampai 405. Jadi ada 405 residu yang berhasil disejajarkan dengan data yang ada di dalam database. Dan nanti data ini kita bisa olah kembali ke dalam NCBI untuk menentukan ancestor dari spesies yang memiliki DNA ini, yang memiliki sekuen protein ini. Baik, demikian. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.